Proses hukum kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penghasutan yang menyeret nama Egy Sujana resmi dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Keputusan tersebut diambil setelah kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sebelumnya berstatus sebagai tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Penghentian perkara ini merupakan hasil dari gelar perkara khusus yang mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Restorative justice merupakan metode penanganan perkara pidana yang menitikberatkan pada upaya pemulihan kembali relasi sosial, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap 2 tersangka, yaitu Saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat, 16 Januari 2026. Egy Sujana buka suara setelah Polda Metro Jaya menerbitkan SP3 terkait perkara tudingan ijazah palsu Jokowi. Menurut pengakuan Edi, proses menuju terbitnya SP3 tidak terjadi secara instan. Titik balik perkara bermula dari pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Kamis, 8 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Egy menyampaikan langsung harapannya agar perkara hukum yang menjeratnya dapat diselesaikan secara damai melalui restorative justice, termasuk pencabutan status pencekalan ke luar negeri. Egy kemudian memuji Jokowi sebagai sosok yang memiliki akhlak baik, bahkan mau menerima kedatangannya bersama Damai di Solo. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia yang merasa difitnah, ujar Egy saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, dikutip dari Kompas.com, Jumat, 16 Januari 2026. Egy menjelaskan, Presiden Jokowi mendengarkan secara langsung permintaan yang ia sampaikan dalam pertemuan tersebut. Lalu yang menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, bilang, "Saya harus bagaimana?" Nah, disitulah ada RJ. Saya minta perintah Kapolri, kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya, ujar Egy. Mendengar hal itu, Jokowi disebut langsung memanggil ajudannya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada Rabu, 14 Januari 2026, melalui kuasa hukumnya, Jokowi secara resmi mengajukan permohonan restorative justice ke Polda Metro Jaya. Sementara itu, kuasa hukum Egy Sujana, Elida Netti, membenarkan bahwa Polda Metro Jaya sudah menerbitkan SP3 pada Kamis, 15 Januari 2026, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan, pengajuan restorative justice sebenarnya sudah dimulai sejak Senin, 12 Januari 2026. Namun, proses tersebut memerlukan waktu karena harus melewati gelar perkara khusus dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Terus, mulai masuk. Tanggal 13, belum ada jawaban. Tanggal 14, sampai 2 atau 3 hari ini, saya pergi pagi, pulang malam. Saya tunggu, kata Elida saat ditemui di Central Park, Jakarta Barat, dikutip dari Kompas.com, Jumat, 16 Januari 2026. Elida juga membantah bahwa ada deal atau kesepakatan tertentu di balik terbitnya SP3 untuk kliennya. Ia menegaskan bahwa penerbitan SP3 didasarkan pada mekanisme hukum yang sah dan pertimbangan restorative justice. Mereka melakukan di situ berdamai. Tidak ada kata-kata maaf karena Bang Egy merasa dia tidak salah dan tidak ada deal-dealan. Tidak bawa surat apapun. Tidak ada dokumen, ujar Elida. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.